riset. Kata kuncinya adalah apa? Bisnis itu perlu riset. Marketing itu perlu riset. Hidup itu perlu riset. Ya, misalnya saya mau menyenangkan Kansa Cinta. Namanya Kansa Cinta. Berarti apa? Mungkin dari namanya ya, untuk menyenangkan Kansa Cinta, berarti apa? Dicinta-cinta, disayang-sayang. Mungkin bahasa cintanya itu adalah sentuhan fisik. Mungkin bahasa cintanya itu sentuhan fisik. Artinya kalau dapat sentuhan fisik, dia melayang-layang karena merasa dicintai. Terus kemudian ibu ketemu Kansa Cinta, ibu peluk-peluk, ibu cium-cium. Ternyata dia risih. Mengapa? Kan, loh kok bisa salah? Karena ibu tanpa riset. Padahal bahasa cintanya Kansa Cinta, meskipun namanya Kansa Cinta, itu ternyata bahasa cintanya itu hadiah. Bisa enggak? Jadi dia baru melayang-layang kalau sering dikasih hadiah. Bisa jadi salah enggak kalau tanpa riset kita memperlakukan orang? Ada ungkapan ya dalam cinta, tapi itu marketing apa? Tidak usah mengatakan I love you, tapi apa? Ungkapkan dengan tindakan. Ya, yang penting itu adalah bagaimana cara kita mencintai orang itu jauh lebih penting daripada ungkapan I love you. Kalau misalnya saya bilang, katakanlah ya, saya menyayangi Kansa Cinta, saya bilang I love you, terus tak peluk-peluk, tak cium-cium. Padahal bahasa cintanya Kansa Cinta itu sekali lagi bukan sentuhan fisik, tapi hadiah. Kira-kira risih nggak? Nafis Azaki, Kansa Cinta saya perlakukan begitu, kira-kira risih nggak? Tak peluk-peluk, tak cium-cium, tak belai-belai begitu. Risih. Iya, risih. Mengapa kok bisa tidak tepat? Karena tanpa riset. Alias bisnis kita, apa yang kita tawarkan, itu bisa ditolak mentah-mentah oleh konsumen kita karena tidak sesuai dengan value yang diharapkan. Ya enggak? Maka untuk sesuai, kata kuncinya sekali lagi, riset. Diriset dulu, diteliti dulu. Ya, apa yang dibutuhkan oleh apa yang membuat Kansa Cinta merasa dicintai. Oh, hadiah, gampang. Kalau hadiah, diajak di mall gitu ya Kansa Cinta, pasti seneng, ya enggak? Diajak di mall, terus kamu ingin apa? Ya, terus nggak usah ditanya ingin apa. Pokoknya dipandang lama, apa objek yang dipandang lama berarti dia ingin. Kan begitu kan? Ya enggak? Yang dipandang kok tas, nggak pindah-pindah dari tas itu sudah 5 menit atau 3 menit, oh berarti dia ingin berminat atas tas itu. Ya, begitulah kira-kira. Oke, jadi pembahasan yang menarik dan semua bisnis dimulai dari riset. Bisnis apapun toh, meskipun toh Anda jualan cilok. Kalau Anda jualan cilok tanpa riset, ya Anda seperti lulusan SD itu. Pokoknya nggak cilok, ya payu nggak peduli, Anda keliling, ya. Ya begitu tanpa riset soalnya, ya enggak? Tapi kalau riset, Anda kan bisa toh membuat cilok Anda itu diminati. Jualan nasi goreng gerobak. S1 lulusan Brawijaya, masuk jualan nasi goreng gerobak. Tapi kalau dengan riset, nasimu yang menjadi tak tertandingi. Mengapa? Karena nasimu memenuhi apa yang mereka perlukan. Apa yang Anda tawarkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Gitu loh ya, meskipun nasi goreng. Akhirnya apa?
memang Anda jualan nasi goreng, tapi nasi gorengmu ada di seluruh daerah Indonesia. Setiap radius 1 kilometer, seperti Alfamart dan Indomaret, nasi gorengmu ada. Nasi goreng siapa? Nasi goreng Renat, ya, anti darah tinggi. Keren nggak? Keren nggak kira-kira? Mengapa kok anti darah tinggi? Karena dari risetnya banyak orang yang darahnya itu tinggi, hipertensi, tapi takut nasi goreng, gitu loh. Kira-kira ada enggak orang yang pengen nasi goreng tapi takut darahnya naik? Hipertensinya naik. Ada kan? Anda datang seperti Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, yaitu nasi goreng ramah untuk orang yang hipertensi. Begitulah kira-kira. Ya, ya kan? Bisnis by riset. Nah, baik, tadi sudah menarik apa yang disampaikan oleh kelompoknya Rehan dan teman-temannya, ya, dan ada tanggapan? Kalau nggak ada tanggapan, kita bubar. Ada tanggapan nggak? Masuk kuliah-kuliah bubar. Ini di samping saya ini ada teh, ya, ada teh, ada air putih. Teh ini tadi yang membuatkan my husband, ya. Iya, teh ini yang membuatkan my husband. Saya senang roti goreng, ya. Suami saya tadi keluar, saya diberikan bolang-baling. Bolang-baling itu roti goreng kuno, jadul ya, bolang-baling. Saya dulu bilangnya bolang-baling. Roti goreng itu loh, roti bantal itu loh. Saya sangat suka sekali roti itu. Tidak bosan-bosan saya makan roti itu, ya. Dan suami saya membawakan di pagi hari tadi. Seneng enggak kira-kira? Maka cara mencintai yang benar itu seperti itu. Membawakan hal-hal kecil, tidak perlu Anda sampai merubah dunia, ya, menjadi presiden, ya, atau menjadi seorang perdana menteri, ya, atau parlemen atau DPRD, mempunyai penghasilan yang jadi crazy rich man, menjadi punya pesawat, tidak perlu menyenangkan orang, ya enggak? Apakah menyenangkan seorang wanita itu perlu beli pesawat? Celia, Nuria, Nurla. Nurla apa Nuria ya? Selva. Nuria, Bu. Nuria, Selva Nuria. Untuk menyenangkan perempuan itu apa harus beli pesawat? Enggak, Bu. Enggak. Hal-hal kecil kan ya, Selva? Iya. Kalau Selva bilang, Mas, itu loh, warung itu kok rame ya? Maka risetlah tentang perempuan. Apa perempuan? Perempuan itu tidak sungkan untuk minta secara langsung. Ya enggak? Kalau dia bilang, Mas, kafe itu kok rame ya? Berarti ada keinginan mampir enggak? Berarti dia sebenarnya berminat enggak ingin diampirkan, ingin makan di situ. Jaki, Nafis. Pengen, Bu. Sandi, menurutmu Sandi, ingin nggak kalau perempuan bilang, Mas, warungnya, kafenya kok rame ya, kayaknya bagus. Kira-kira ingin dibawa ke situ nggak? Mau, Bu. Kalau kamu misalnya ya, bonceng cewek, itu kayaknya kafenya rame ya Mas Sandi, kafenya itu loh bagus kayaknya. Apa yang kamu lakukan? Saya sih mampir di situ, Bu. Nggak tahu kenapa. Itu namanya pelajaran marketing lulus. Jangan sampai ditanya, ya. Jangan kemudian Selva ditanya. Ada enggak yang nanya, kamu mau makan ke kafe itu ah? Ada enggak laki-laki yang nanya duluan? Yang nanya. Jadi tidak dibawa tapi ditanya dulu ceweknya. Kamu ingin makan di situ kah? Kira-kira ada enggak Dimas? Laki-laki. Ketika ada cewek bilang, kafenya itu loh, kok bagus ya, rame. Kira-kira ada enggak kemungkinan besar cowok itu tanya begini, apakah
dirimu pengen mampir ke situ? Ada enggak kira-kira, Dimas? Mungkin kali Bu, yang nggak peka gitu. Banyak, ya. Banyak kemungkinan laki-laki itu akan tanya, apakah kita mampir ke situ saja? Ceweknya akan jawab apa kira-kira? Kalau ditanya, apakah Selva ingin mampir di situ? Kira-kira jawaban Selva gimana? Kita mampir di situ kah, Selva? Iya, Bu. Iya, itu mungkin karena kita kuliah. Tapi kalau dalam praktek kira-kira bagaimana jawaban cewek? Sembarang. Ya enggak? Ya enggak, Salvada? Kira-kira jawab sembarang enggak? Atau terserah, ya? Kita mampir di situ kah? Terserah. Sembarang. Kira-kira jawabannya gitu enggak, Salvada? Terserah? Sembarang? Iya, Bu. Masuk langsung kita mampir di situ toh. Gitu, masuk gitu. Harga dirinya bagaimana? Ngono loh, Selva. Jadi kalau dalam praktek kita enggak iya, tetapi dia akan cewek itu akan bilang sembarang. Iya enggak, Elsa, kira-kira? Iya, Bu, benar, Bu. Kalau sembarang kemudian laki-laki bingung menerjemahkan. Apa ya, Bu, maksud kata sembarang? Terus kamu browsing Mbah Google, ya. Sembarang. Arti sembarang pada cewek suwen. Ya, Anda harus riset dulu tentang bagaimana cewek berperilaku. Ya enggak? Jadi dalam hal apapun itu perlu riset. Perlu riset. Untuk membuat dunia ini lebih berbunga-bunga, itu perlu riset. Untuk membuat bisnis berbunga-bunga, itu perlu riset. Berkembang. Berbunga itu berkembang. Misalnya, channel saya itu saya senang ya. Channel saya itu tiap hari itu tiap minggu ya, bukan tiap minggu. Subscribernya itu tumbuh. Tumbuh berapa? 1 orang. Jadi tiap minggu itu tumbuh 1 orang. Itu saya sudah senang. Ya. Mengapa senang? Bagi saya itu menarik, beda. Mengapa? Beda, ya. Padahal tambahan subscribernya cuma 1 minggu itu sekali. Mengapa? Itu namanya tumbuh. Ya enggak? Beda. Tumbuh. Iya. Bisnis itu enggak menarik meskipun 1 juta subscriber dan dia tidak tumbuh. Seperti Deddy Corbuzier, bahkan kehilangan ribuan subscriber. Itu sudah tidak menarik. Tidak menarik. Apalah menarik kita punya pohon beringin. Bisnis yang besar tapi tidak tumbuh. Ya enggak? Ya enggak, Zaki? Laki-lakinya cuma Permana, Zaki, ya, Dimas, 2 orang ya. Elang, iya enggak, Fadel? Fadel, kira-kira bisnis itu yang menarik itu yang tumbuh tuh, Fadel? Atau yang besar tapi stagnan, yang stagnan yang tidak bergerak? Ya tetap yang gitu. Yang tumbuh. Jadi bisnis yang menarik itu yang tumbuh. Ya, gitu loh ya. Jadi apa? Anda itu kalau punya bisnis kecil enggak apa-apa. Yang penting tumbuh. Kalau nanti sampai Indonesia nasi goreng itu sampai se-Indonesia, ya Anda harus tetap tumbuh. Nasi goreng menjajah dunia, menjajah Malaysia, Singapura, Brunei, ya. Asia, se-Asia ada nasi gorengmu. Apa kamu enggak akhirnya juragan nasi goreng tuh, Nak? Ya enggak, Fadel? Benar, Bu. Keren kan? Makanya banyak generasi milenial kemarin tahun 2021 itu para pengikut PNS ya, itu mengundurkan diri besar-besaran. Dia udah diterima itu loh. Enggak join di PNS padahal udah diterima. Ikut tes diterima. Tapi enggak mengundurkan diri. Mengapa? Karena jadi entrepreneur kan jauh lebih menarik. Ya enggak, Fadel? Benar, Bu. Coba dilihat Ibu. Gaji Ibu ini berapa? Tanggal 1 berapa kira-kira, Fadel? Gaji Ibu? 20 juta, Bu. Wah, 20 juta. Diana Fatma tanggal 1 kok.
Mungkin 10, Bu. Diana Fatmawati. Tanggal 1 Iya, Bu. gaji Ibu berapa? 25, Bu. Wow, 25 tanggal 1 itu. Ibu jadi dosen itu sejak tahun 97 sebenarnya. Dari tahun 1997, 6 Agustus 1997 Ibu jadi dosen. Ketika usia 22 tahun, fresh graduate S1. Ya, KO enak ternyata. Usia 22 tahun jadi dosen itu. Kamu kira-kira bisa menebak, Arista, gak enaknya jadi dosen usia 22 tahun? Enggak, Bu, soalnya enggak pernah ngerasain juga. Oh, enggak pernah ngerasain. Jadi guru usia 22 tahun, mahasiswamu usia 20-21 tahun. Kira-kira ya apa? Ada kemungkinan kamu ditaksir mahasiswamu sendiri enggak? Ada kemungkinan kamu diapelin mahasiswamu sendiri enggak? Arabella, kalau dosen usia 22 tahun, kemungkinan disamperin malam minggu oleh mahasiswanya sendiri apa enggak? Bisa aja, Bu. Bisa aja. Bisa aja toh. Sungkan. Ya. Ya, pokoknya mahasiswa yang nyamparin saya itu tak kasih C. Cukup. C itu cukup. Ya. Gak enak kan? Bahkan ada yang melamar. Dilamar siapa? Mahasiswanya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ya enggak enak kan? Iya, ibu laki-laki menikah sama mahasiswi itu pantas enggak, Francisca? Laki-laki menikah sama mahasiswinya, dosen laki-laki menikah sama mahasiswinya pantas enggak? Francisca Wulan? Iya. Iya, pantas. Tapi kalau dosen perempuan menikah sama mahasiswanya, ya apa kira-kira Francisca? Kurang itu, Bu. Gak viral? Kira-kira? Francisca, kira-kira viral, kemungkinan viralnya besar enggak? Iya, Bu. Dan dunia akan mencatat bahwa dosen itu suaminya adalah mahasiswanya. Negatif atau positif? Elsa. Negatif, Bu. Iya, negatif. Makanya, ya, saya bilang, saya sayang sama ibu, terimalah lamaran saya. Itu kamu tidak sayang. Ya, kalau dikau sayang, dikau akan menghindar dari ibu, tidak memilih ibu. Ya enggak? Ya enggak? Iya, no. Bagaimana psikologisnya ibu menikah dengan mahasiswa? Iya enggak? Dan dicatat selama hidup ibu itu suaminya adalah mahasiswanya. Oh, tuangsin ya, teng saja, izin, ya enggak? Oh ya, kembali ke laptop. Silakan mengomentari presentasinya. Ya, karena tak yang bertanya. Sekarang saya yang bertanya, berarti saya yang bertanya. Sekarang kita akan bicara riset dan informasi permasalahan. Apa yang kamu riset kira-kira? Sandi Dwi Permana. Bisnis kan selalu pemasaran by riset, selalu based on riset. Based on riset. Dasarnya itu adalah riset. Apa yang kamu riset, Sandi? Kalau mau bisnis, kalau mau marketingmu hebat, tak tertandingi, itu harus by riset. Based on riset, berdasarkan riset. Apa yang mau kamu riset, Sandi? Mungkin kita harus lebih mengenalin marketnya dulu kali, Bu. Habis itu kita tahu mengenali siapa segmen market kita. Kita nyari problem, terus baru kita cari solusinya. Itu sih, Bu. Pintar, ya.
Sandi itu walaupun rambutnya itu menutupi dahinya, ternyata pikirannya tetap cerah. Ya, ya. Apa? Kata kuncinya apa? Problem mereka apa? Problem mereka itu apa? Gitu loh ya. Mereka siapa? Ya segmenmu tuh ya. Ya enggak? Problem mereka itu apa? Problem segmen Anda itu siapa? Jadi kan kita mau buat produk nih. Pastikan pertama Anda sudah mikir kan? Ini kira-kira untuk siapa? Ya enggak? Kira-kira saya buat ini untuk siapa? Problem. Ya. Nah, sekarang ini makan pepaya. Hmm. Segmen saya kalau menjual pepaya itu siapa? Pepaya yang beli pepaya itu anak-anak atau Rabia? Yang membeli pepaya, buah pepaya itu anak-anak, remaja, atau orang yang usianya di atas 25-an tahun kira-kira? Orang yang umurnya di atas 30, Bu. Iya, paling-paling usianya itu minimal itu 25 tahun ke atas. Mereka yang sudah menikah, punya baby, itu perlu pepaya. Ya enggak? Mengapa? Supaya anaknya tidak sembelit. Gitu. Ya enggak? Kan begitu. Maka segmen pasarmu itu, berarti segmen pasarmu itu yang jelas bukan anak-anak kan ya? Apalagi remaja usia 12 tahun sampai 17 tahun kan enggak? Ya enggak? Itu di riset. Berarti apa? Jangan sampai pepayamu itu kamu tawarkan, enek bocah liwat kamu tawarkan. Secara ekstrem itu begitu. Jangan sampai ada anak-anak kemudian kamu tawari pepaya. Tapi kalau ada ibu muda, ibu pepaya. Kalau beli pepaya itu perlu yang matang atau yang mentah, Dimas? Matang loh, Bu. Perlu yang matang. Lambang pepaya matang itu apa? Dimas? Agak ada oranye gitu. Ya, kuning. agak orange. Maka jangan pernah Anda pepaya ini, buah pepaya, kamu balot dengan plastik, plastiknya kemudian kamu kasih simbol fresh dengan tali buah itu loh, Nak. Kamu sering nggak menempati buah di tali seperti pita fresh hijau itu loh, Nak. Sering nggak mendapati di buah itu loh. Atau logo kecil tapi hijau. Ada enggak kira-kira Dimas? Buah dikasih logo kecil, logo bunder gitu loh, kecil warnanya hijau. Ada, Bu. Ada. Nah, apa? Itu tidak boleh, Nak. Haram. Haram itu dalam kategori jauhi sejauh-jauhnya. Haram itu, dosa itu tidak perlu dicoba. Dosa itu dijauhi. Gimana ya rasanya narkoba? Nggak perlu dicoba, dijauhi. Gimana ya rasanya dugem? Nggak perlu dicoba, dijauhi. Gimana ya rasanya minuman keras? Tidak perlu dicoba, dijauhi. Anda itu seperti apa? Anda di pinggir jurang itu loh. Anda di pinggir jurang, itu nggak perlu dicoba. Gimana ya rasanya jatuh dari jurang? Perlu dicoba enggak? Nggak perlu. Jauhi. Jauhlah dari pinggir jurang. Nanti kalau longsor, Anda akan jatuh ke bawahnya. Dan Anda pasti sengsara. Nah, dosa itu seperti itu. Tidak perlu dicoba. Karena kalau Anda coba, Anda pasti jatuh. Pasti sengsara. Jadi enggak perlu dicoba. LGBT itu gimana ya? Ya, sungkan ya. LGBT itu gimana tuh rasanya? Tidak perlu dicoba, jauhi. Gak perlu, karena Anda akan jatuh. Anda akan jatuh, maka jauhi. Tapi kalau kebaikan, paksa. Kuliah itu baik. Kuliah itu baik apa enggak?
Diana Fatmawati, kuliah itu baik apa enggak? Baik, Bu. Baik. Pendidikan adalah cara tercepat untuk memulai kemuliaan. Jadi kalau nanti S1, langsunglah S2, langsung ke S3. Kalau memungkinkan, pokoknya ada niat, ada jalan. Ada niat, ada jalan. Pasti, saya percaya itu. Ponakan saya itu sekarang di mana ya? Sayang. Siapa? Dayat itu di mana? Dayat itu di negara mana? Keponakan saya, Dayat, ya, namanya Hidayat. Setelah S1, nggak punya uang sebenarnya, nggak punya uang dia itu. Cari biaya, cari ini. Sekarang dia S2 sekarang S3 di Hongaria. Kok bisa langsung S2, S3? Bisa, asalkan ada niat. Apakah dia pinter? Tidak. Ya Allah, dia itu tidak pinter. Hanya nekat, niat. Jadi setelah S1, dia S2 di Hongaria. Beasiswa. Dengan tanda tangan, dosennya kan bisa toh. Anda kalau mau sekolah tak tanda tangani. Hubungi Bu Narti. Meskipun Bu Narti bukan pembimbingmu. Ya. Saya kasih kata pelece. Terus apa? Sekolah S2, langsung S3. Seperti keponakan saya di Hongaria, sekarang sudah S3. Kira-kira loh ya, ngelamar jadi dosen, udah keterima enggak? Safira, lek ngelamar jadi dosen di Indonesia, kira-kira diterima enggak? Lulusan S3 Hongaria. Diterima, Bu. Elang, kira-kira diterima enggak? Kalau Diterima, Bu. iya, Safira diterima. Sekarang Ibu ingin tanya sama Elang. Kira-kira kalau S3 Hongaria, lamar jadi dosen di Indonesia diterima enggak, Elang? Kalau dilihat dari jenjang pendidikannya sih, Bu, harusnya diterima sih, Bu. Iya, dia ingin jadi dosen. Pokoknya passionnya itu dosen. Mengajar. Seperti Ibu ini loh passionnya. Kira-kira diterima enggak? Terus ngajar, misalnya ngelamar nek Unisma, Universitas Negeri Malang, atau ngelamar jadi dosen, kira-kira diterima enggak? Istika? Diterima, Bu. Iya, Anda lo bilang diterima, memang akan diterima. Insya Allah kemungkinannya 99,999 itu diterima. Gitu loh. Nah, jadi yang penting itu ada niat. Tadi bicara apa itu tadi? Aku tadi kok bicara begitu, bicara apa toh, Safira? Padahal bicara pepaya loh ya. Iya, Bu. Berarti apa? Solusinya, jual pepaya itu, kata Dimas, itu harus apa? Simbolnya pepaya matang, orange. Jangan pernah jual buah, itu kamu kasih mereknya hijau. Ya enggak? Mengapa Dimas kira-kira? Kok nggak boleh haram untuk jualan buah dikasih apapun itu ada warna hijau? Kira-kira apa Dimas maksudnya? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Betari, mengapa kok jual buah tidak boleh dikasih warna hijau? Meskipun merek kecil, merek bundar kecil warnanya hijau itu nggak boleh, kenapa? Padahal merek sebesar ini ya, uang logam ini. Kok nggak boleh, kenapa? Karena hijau nempel di buah. Kurang tahu juga, Bu. Oh, kamu nggak tahu juga? Atarisa, Budi. Saya juga kurang tahu juga, Bu, karena baru Arista. dengar juga dari Ibu. Oh ya, Arista tahu. Berpikirlah keras, ya. Semua pertanyaan Ibu itu kuis. Arista, tahu nggak? Mengapa kok buah tidak boleh ada warna hijau? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Dwita. Puspa, mengapa kok nggak boleh ada warna hijau? Mungkin kalau menurut saya, kan pepaya luarnya hijau gitu. Kalau misalnya dikasih hijau juga kayak menyatu gitu warnanya. Terus selain itu juga indikasi hijau itu kayak nggak mateng gitu, Bu. Wah, ya. Nah,
Hijau itu adalah tidak matang. Buahnya itu masih muda, ya enggak? Hijau itu apa? Di benak kita apa? Hijau itu. Kalau buah kok hijau? Nggak matang. Iya, itu loh. Ya itu. Maka yang dicari konsumen itu adalah buah yang matang. Matang itu apa? Orange. Yaitu gabungan antara kuning dan merah. Ya enggak? Itu loh. Nah, itu by research. Gitu. Nah, dari riset itu kemudian kan Anda bisa mendesain semuanya toh supaya produkmu menarik. By riset. Seperti Oreo itu loh yang Ibu ceritakan berkali-kali. Apa? Oh, biskuit. Coba sing mangan biskuit kudu iki ya. Biskuit kan banyak. Kongguan itu loh. Banyak juga biskuit. Di antara kongguan pasarnya apa? Pasarnya adalah keluarga kongguan. Iya enggak? Hari raya tidak lengkap kalau tanpa kongguan isi rangginan. Iya enggak? Ya kongguan lah, masuk kongguan isi rangginan. Ya, tidak lengkap kan hari raya tanpa kongguan? Kira-kira gitu enggak, Aulia? Ya, Bu. Rajanya biskuit pada saat hari raya itu Oreo atau kongguan? Kongguan, Bu. Ya, kongguan. Mengapa kongguan kok merajai? Lihatlah. Wah, Ibu nggak tahu, nggak ada nggak ada bungkus kongguan. Kalau ada kaleng kongguan, Ibu tunjukkan ya. Kalengnya itu apa? Ada keluarga, ya enggak? Yang sedang menikmati kongguan bersama-sama, ya enggak? Makanya kemudian dari riset itu, ini adalah biskuit keluarga. Itu prepositionnya apa? Value yang ditawarkan. By apa? By riset. Itu pasti by riset. Seperti Oreo juga by riset pasti. Oh, di antara kongguan ternyata kalau dia mengamati apa? Di kongguan itu kan ada biskuit yang ada krimnya, Tona. Itu siapa yang ambil? Rata-rata kok ada biskuit di tengah ada krimnya di kongguan yang banyak ngambil orang tua atau anak-anak atau remaja? Anak-anak, Bu. Iya, pinter, Hasna. Yang ngambil di antara ada wafer, ya, ada roti bunder, mari, ya, ada roti berbagai macam roti, toh. Tapi kalau ada roti yang ada krimnya itu dibungkus tengahnya ada krim, ini roti, krim, kasih roti lagi, itu yang ngambil pasti anak-anak. Gitu loh. Riset kan? Berarti Oreo? Ya enggak? Maka kemudian Oreo menciptakanlah biskuit seperti itu. Karena anak-anak, apa anak-anak? Ya, dia melihat anak-anak itu kalau kongguan apa? Dia makannya bagaimana? Ya enggak? Anak-anak kan kempros, ya enggak? Karena dia dunianya dunia bermain, dijilat. Terus sama orang tuanya, setelah dijilat gitu, biskuitnya kalau bisa dibuang kan oleh anak-anak itu, ya enggak? Dibuang kan? Dia kan hanya krimnya aja, ya enggak? Arabella, kira-kira biskuitnya dibuang enggak kira-kira? Diletakkan di sembarang tempat enggak? Iya, Bu. Iya, tapi orang tuanya selalu mengarahkan, bagaimana? Oh, jadi buang. Ada teh dicelupin, ya enggak? By riset, akhirnya itulah membentuk iklan yang sukses. Ya enggak? Jadi, ya itu tadi, kembali lagi. Bisnis tidak mungkin dibeli, dikonsumsi sampai dengan hari kiamat kalau tanpa riset. Maka bisnismu persis seperti Nokia. Apa kata Nokia? Siapa itu? Siapa? Zaman sekarang kan pena kuliah ya.
Arista, kamu punya Google kan? Siapa? Bosnya Nokia itu siapa? Kamu cari bosnya Nokia di Google. Foundersnya itu ada Frederick Idestam, Leo Michelin, sama Edward Pollan. Nah, kalau 3 serangga itu mengatakan, ya, bahwa apa? Bahwa meskipun konsumennya itu sekarang menyukai ya dunia berbasis Android untuk telepon genggam, maka 3 serangga itu kekeh pada apa? Kekeh bahwa dengan Windows OS ya, dengan sistem Windows konsumen tidak akan menolak. Padahal konsumennya itu sudah beralih ke dunia Android. Tapi Nokia bersikukuh dengan 3 serangkainya itu bilang bahwa orang mau tidak mau pasti akan kepencet dengan sistem Windows OS yang dipakai oleh Nokia. Akhirnya bagaimana? Konsumen jangan dilawan. Ya enggak? Itu persis seperti pelanggan, ungkapan pelanggan adalah raja. Pelanggan itu raja. Kita ayel-ayelan dengan pelanggan itu bisa menang enggak? Kita bener, terus pelanggan itu mau, ya. Kita ayel-ayelan dengan pelanggan, kita bener, ya. Terus pelanggannya, baiklah mas kalau begitu, terus dia ngalah. Kira-kira sing kalah siapa? Pelanggan apa perusahaan? Zaki, menurutmu bagaimana Zaki? Kita nguayel, ayel-ayelan dengan pelanggan. Saya, Bu. Sing menang siapa? Pelanggan. Misalnya ya di hotel nih, anduknya itu katakanlah ada bolong kecil, karena dia pelangganmu adalah tipe orang yang melankolis sempurna. Melankolis sempurna itu orang yang ini loh ya, seperti my husband itu melankolis hampir sempurna. Ya, melankolis sempurna itu bagaimana? Jadi kalau beli sesuatu itu ingin sempurna, beli sepatu ya, beli baju misalnya contoh, diteliti polanya, jahitannya, sampai mendetail, ada enggak? Coba. Orang yang kalau beli itu diteliti, lama memutuskan. Jadi jam itu beli baju itu belum tentu dapat. Bahkan saat mall itu loh, gak ono baju yang dicari, yang sesuai dengan selera. Ada enggak, Selva, dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Bu. Ada. Berarti dia orang melankolis. Nah, orang melankolis itu apa? Orang yang sempurna, detail, itu apa? Dia ada cacat sedikit itu tahu. Karena dia memang dianugerahi seperti itu. Begitu loh. Kehidupannya pasti untuk menyempurnakan orang yang sanguinis ya, orang yang suantui. Kembali. Anduknya kuwecil. Cuma kuwecil seujung ini loh ya. Seujung apa? Ujung apa? Gunting ini loh. Tapi tahu, Pak, Mas, saya mohon diganti, bilang sama telepon di resepsionis, bisa saya minta ganti anduk? Ini anduknya kayaknya lama. Bolong kan dipersepsikan lama. Iya enggak kira-kira? Iya enggak, Aulia? Kalau anduk bolong itu dipersepsikan lama enggak? Benar. Akhirnya dia minta ganti anduk. Ibu, mohon maaf, itu anduknya baru, tapi bolong gitu loh. Iya Bu, meskipun ada cacat sedikit itu baru. Itu adalah pengiriman. Saya pokoknya minta ganti anduk, misalnya pelanggannya. Saya minta ganti anduk karena saya nggak serak. Mohon maaf Ibu, ya tidak bisa karena itu adalah anduk yang baru. Mungkin memang itu anduk baru, tapi kira-kira loh ya, ibu itu nanti
Nginep di hotelmu enggak? Arabella. Kembali enggak ke hotel itu, Arabella? Belum tentu, Bu. Kemungkinan dia tidak. Ya enggak, kira-kira? Kemungkinan dia meninggalkan hotel itu enggak suatu hari. Misalnya kalau nginep di kota itu, dia enggak akan ke hotel itu. Ya enggak kira-kira? Kemungkinan tidak akan kembali lagi sih, Bu. Iya, kemungkinan dia menjauhi hotel itu. Hotel itu sudah di-delete dari benaknya, ya enggak? Kalau hotel itu di-delete dari benaknya, yang rugi siapa? Pelanggan atau perusahaan? Perusahaan ya, Bu. Iya, perusahaan. Makanya kemudian hindari sejauh-jauhnya, itu seperti menghindari dosa tadi. Hindari sejauh-jauhnya melawan pelanggan, melawan konsumen Anda. Supaya tidak apa? Tidak seperti Nokia. Gitu loh ya. Jadi by riset, semua bisnis tidak bisa sustainability dalam jangka waktu selama-lamanya kalau tidak by riset. Jadilah bisnis itu seperti Gillette. Sampai saat ini, Gillette itu tetap menjadi rajanya pisau cukur toh? Didirikan tahun berapa itu, Hasna? Google, Hasna. Gillette. Didirikan tahun berapa, Hasna? Perusahaan itu berdiri. Betari, kau cari Google. Faber Castell itu berdiri tahun berapa? Hasna, Gillette. Oh, Hasna ini kameranya pakai handphone kayaknya ya. Disuruh pakai ada gelap. Iya. Iya. Yang Faber Castell berdiri tahun 1761, Bu. 1761. 1761. Dari eyang. Ya. Saat belum ada jembatan. Ya. Belum ada mobil. Motor pun belum terinspirasi untuk diciptakan. Ya, Faber Castell itu sudah hadir. Sampai sekarang itu jadi rajanya pensil enggak? Hah? Faber Castell tetap enggak menjadi rajanya pensil. Nah, Atarisa, Faber Castell sampai sekarang dikenal enggak? Iya, Bu, dikenal. Dia mahal apa enggak? Lumayan mahal. Mengapa dia enak enggak? Enak sih, Bu. Enak. Aman enggak? Sampai menimbulkan gatal-gatal enggak produknya? Enggak. Mengapa kok menjadi rajanya? Dia tidak pernah melawan pelanggannya. Apa tidak pernah melawan pelanggannya? Kalau saat ini alat tulis itu ya harus aman. Karena orang sadar akan lingkungan. Ya enggak?